Kita mau bahas tentang hip. Hip itu apa? Hip itu bukan pinggul ya. Ya, jadi hip itu seperti ini ya. Hip itu seperti ini. Dulu pernah dibahas di semester lalu kayaknya ya. Pernah dibahas ya. Oke, jadi hip itu udah tahu ada maksimum, ada minimum. Masih ingat? Tahu ya. Jadi hip itu ada maksimum, ada minimum. Kalau maksimum berarti yang di paling atas itu yang ini, yang apa namanya? Nilai paling besar yang di atas. Jadi semakin ke bawah, semakin kecil nilainya. Kalau minimum berarti kebalikannya. Yang atas itu kecil, makin bawah makin gede gitu ya. Nah, berarti sebelumnya udah pernah bahas hip itu cara masuknya gimana ya? Udah pernah dipelajari ya? Nah, udah pernah dipelajari belum? Dulu waktu hipnya belajar sampai apa? Kayak gimana? Sampai apa? Oh, sortingnya gitu nggak tahu. Belum ada tentang sortingnya belum tahu ya. Oke, jadi hip itu kan dia bentuknya kayak tadi ya, seperti ini ya. Nah, ini kita bisa ambil nilai atau masukin nilai, atau kita sebut remove atau insert gitu ya. Kalau remove berarti misalnya kita 4 ini kita mau remove, kita ambil, nah terus nanti kan harus sesuaikan lagi kan. Ini max atau min, nanti yang naik yang unsur yang 10 gitu kan. Kalau di insert berarti misalnya di sini kita masukin sebenarnya ke salah satu gitu kan. Nah, terus nanti harus disesuaikan lagi gitu kan. Gimana caranya? Ini contohnya adalah ini operasinya insert, remove sama di yang 3. Ini contoh insert. Cara insertnya di hip itu adalah ini contohnya, ini hipnya hip yang minimum ya. Ini yang minimum. Nah, kita punya hip yang seperti ini. Kita punya binary tree seperti ini. Kita mau masukin 3 gitu kan. Nah, kita masukin kemana 3 ini? Nah, di hip itu kita harus membalanskan pohonnya. Jadi kalau kita punya yang nggak balance seperti ini, kita harus balanskan. Jadi kita nggak bisa langsung masukin di bawah 10. Kita bisanya masukin di yang ini, gitu ya. Nah, oke, 3 kita insert. Pertama kali insert kita masukin ke ranting kiri. Ranting kiri yang paling atas lah. Pokoknya kita harus membalanskan di ranting yang kiri ya. Nah, oke, masuk spread 3 masuk sini. Nah, ini hip ini kan yang dicontoh ini minimum hip gitu. Kalau tadi kita bilang minimum berarti yang di atas harus yang kecil, yang lebih kecil. Nah, kalau seperti ini kondisinya, ini sudah minimum belum? Belum kan? Karena ini belum minimum, kita harus sesuaikan gitu. Yang sini kan tidak berubah, jadi nggak ada masalah. Yang di sini yang kita perhatikan 3 sama 5 lebih kecil yang 3. Kalau yang di branch-nya, cabangnya itu lebih kecil, berarti kita harus tukar, kita harus swap. Masuk terus, kita swap, kita evaluasi lagi, udah sesuai belum? Sudah.
berarti berhenti. Gitu ya. Kalau misalnya kita masukin 1 itu gimana? 1 gitu kan, ini 1. Terus apa yang dilakukan setelah itu? Di swap ya, di swap ke sini. Jadi di sini ada 5, di sini ada 1. Berhenti sampai situ enggak? Enggak ya. Selanjutnya ya, kita dicek lagi ke sini. Lebih kecil yang mana? Lebih kecil 1. Berarti di swap. Di swap. Nanti 1 masuk di paling atas. Gitu. Gitu ya. Nah, proses tadi memasukkan terus habis itu nge-swap itu bukan ini Bitcoinnya kira-kira berapa? Masukin terus nge-swap itu kira-kira Bitcoinnya berapa? Kira-kira sampai Bitcoin nggak? ON sampai nggak? Ini masukin, segrek, terus di swap. Itu kira-kira ON nggak? Sampai ON nggak? Nggak sampai. Kalau nggak sampai ON, kira-kira O1 nggak? O1 itu berarti setiap kali dia menganukan, apa sih namanya? Dia dimasukin, dia mau berapapun banyaknya, berapapun ininya cabangnya, dia pasti sekali top. Nah ini kira-kira sekali aja atau lebih dari sekali. O1 itu kan sekali eksekusi gitu kan. Nah ini kira-kira eksekusinya 1 kali atau lebih dari 1 kali. Kira-kira gimana? Oke, bingung. Contoh, tadi dimasukin 3, gitu kan? Apa yang dilakukan? Dimasukin ke branch kiri, ya, yang kiri ini kan, masuk jegrek. Nah, terus setelah dimasukin apa lagi? Dibandingin dengan parentnya. Oh lebih kecil, berarti harus di swap, jegrek, gitu kan? Terus habis itu selesai nggak? Di sini ngecek lagi sanggan yang atasnya lagi barangnya. Udah sesuai belum? Sudah sesuai. Kalau sudah sesuai berarti berhenti. Itu ada berapa kali proses dia? Tadi ada 1 atau 2? Swabnya cuma 1 kali, tapi ngeceknya ada 2 kali. Oke, kalau misalnya tadi 1, bukan 3 tapi 1 kita masukin ini, segrek, gitu kan, masuk, ya kan? Terus dibandingin dengan ini lebih kecil yang 1. Terus habis itu diapain? Di swap, segrek, ya kan? Terus nanti dibandingin lagi ke atasnya, barangnya. Diapain lagi? Di swap, segrek, gitu kan? Nah, dia berapa kali kita swap? Kita swap 2 kali, bandingnya juga 2 kali. Nah, kalau misalkan ini ada 3 tingkatan, tuh 2, 3, 4, gitu kan? Kita kan berarti masukinnya di bawahnya ini ya, di bawahnya ini. Misalnya ini 3, ini 5, ini 2, gitu kan? Ini di bawah sini misalnya, kita masukin 1, gitu. Prosesnya gimana? Masuk, segrek, gitu kan? Terus habis itu apa? Swap, ya kan, 5 1 kali, ya kan? Terus habis itu di apa lagi? Bandingin lagi, terus di swap lagi yang kedua kali. Berhenti nggak sampai situ? Lanjutnya apa? Bandingin dengan pairnya lagi, ya kan? Terus habis itu di swap lagi. Nah, prosesnya ada berapa? Ada 3. Coba kalau kita tulis ya. Nanti ketika best case scenario kita swapnya adalah cuma 1, ya kan? Lanjut lagi kalau ternyata
lebih kecil daripada ini, berarti swipe-nya ada berapa? 2, ya kan? Terus kalau misalnya di bawahnya tadi di sini, swipe-nya ada berapa? Ada 3, gitu kan? Terus kalau misalnya ini kan cabangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 5, jadi ini. Nah, kayak gini. Saya di sini, set gitu. 1 masuknya di sini. Kira-kira berapa kali swipe sampai atas? 1, 2, 3, 4, gitu kan? 4. Dan seterusnya. Berarti kan dia kan di sini mungkin ada 5, di sini ada 6, gitu kan? Gitu. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan, kalau kita bandingin, ini ada berapa layer? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kan ada berapa layer? 5 layer. Nah, kalau 5 layer, maksimal nodenya ini ada berapa? Ada yang bisa ngitung nggak? Oke, kalau kesulitan hitung kita coba lihat. Jangan 5 dulu, 1 dulu. Kalau 1 layer maksimal nodenya ada berapa? Cuma 1, ya kan? Kalau 2 layer ada berapa? 3 dong ya. Kalau 3 ada berapa? 5. Ada? 7. Ada 7. Kalau 4 kira-kira ada berapa? 15. 15. 15. Kalau 5 berarti kemungkinan ada berapa? 31. 31. 31. Kalau 6 berarti kira-kira ada berapa? 63. Kelihatan ya polanya. Kira-kira kalau gini polanya apa? Pangkat pangkat n ya. Pangkat n kurangi 1 gitu ya. N-nya adalah ini. N1, N2, N3, N4, N5, N sampai dengan 6. K misalnya. K pangkat N min 1. Ya. Nah, kalau seperti ini kira-kira berarti kan kalau di connotation ini kan dihilangin ya. Nah, sebelum itu. Nah, tadi kita ketemu kalau ini satu layer itu cuma 1. Kalau 2 layer cuma 2. 3 layer cuma 3. 4 layer cuma 4. 5 layer cuma 5. 6 layer cuma 6. Ya kan? Pola ini itu ngikutin yang mana? Ngikutin yang ini atau yang itu? Ini kan jumlah node. Ini jumlah layer. Pola ini ngikutin jumlah node atau ngikutin jumlah layer? Ngikutin. Ini mirip mana? Ini mirip yang sini atau mirip yang sini? Yang situ. Ini loh. Ini kan tadi, ini kan jumlah swipe-nya kan. Swipe-nya berapa sih jumlah swipe-nya gitu kan? Jumlah swipe ini lebih mirip, polanya lebih mirip jumlah layer atau jumlah node? Jumlah layer, gitu kan? Sedangkan kalau di rumusan itu kita lihat layernya itu ada di n-nya ini, ya kan? Ada di pangkatnya, gitu.
kalau kita anggap ini bukan K ya, ini berarti 2 pangkat ya. 2 pangkat ya, betul nggak? 2 pangkat ya sebenarnya. 2 pangkat 1 itu adalah 2 dikurangi 1 sama dengan 1 gitu kan. 2 pangkat 2 sama 4 ya. Nah, kita nggak tahu n-nya itu berapa. Kalau kita mau mencari n dari 2 pangkat n, itu diapain? Pakai apa? Pakai yang namanya log, ya kan? N sama 2 log dari 2 pangkat n. Nah, ini sama dengan, berarti kan sama aja kayak log n, gitu kan? Gitu. Nah, log n inilah yang kita gunakan untuk kompleksitas si ini insertion di heap atau binary code. Maka dari itu untuk nge-swap ini, kalau insert tadi nge-swap itu kita kompleksitasnya O log n gitu ya. Dari situ kompleksitasnya. Kenapa kok bukan O1? Karena ini tadi ngikutin n-nya ya kan, ngikutin lapisannya ada berapa gitu. Kenapa kok bukan O pangkat n gitu? Bukan, karena dia nggak ngikuti jumlah node-nya. Kalau tingkatannya 5 kan ada di 631 ya. Dia kan nggak sebanyak 31 kali nge-swap kan. Dia swapnya cuma 5 kali aja kan. Gitu. Jadi ON nggak terpenuhi, O1 juga nggak terpenuhi. Di antara 2 itu apa? Berarti dia O log n kompleksitasnya. Gitu. Sampai sini nangkep gimana cara mendeteksi ininya? Kompleksitasnya kayak gimana sih? Nangkep ya? Siapa yang bingung? Bingung nggak? Kalau diem aku jadi bingung nih, ini penjelasanku diterima apa enggak? Bingung nggak kalian? Jelas? Jelas ya? Oke. Nah, kita mohon, kita ke remove juga kurang lebih sama. Jadi kalau misalnya ini yang parent, yang puncak kita hapus, ini kan hilang. Yang dilakukan selanjutnya adalah ini kok tiba-tiba 5 ada di sini ya? Nah, intinya adalah ini kalau dihapus, yang naik adalah yang lebih kecil daripada cabang yang lain. Ini kalau minimum ya, minimum heap kayak gitu. Misal yang naik bukan yang 4, tapi yang 3 yang naik, gitu kan. Terus 5-nya juga ikut otomatis kan, karena kan dia cabangnya dari si 3 gitu. Sebenarnya jadinya adalah seperti ini. Gitu ya. Remove seperti itu, sama aja lah kira-kira. Nah, beda lagi dengan yang namanya heap sort. Ini heap sort atau setelin video supaya cukup jelas. A Ford Motor Company Brasil Limitada convoca os consumidores. Langsung bahasa Prancis. Today we're going to learn heaps. Let's start with some terminology. A heap is simply an ordered binary tree. A max heap has a restriction that the value of the parent nodes are greater than the value of the child nodes. Here's an example of a max heap.
Nah ini kebalikannya dari contoh kita, dia pakai contoh max heap ya. Jadi yang paling atas adalah yang paling besar. Gitu. Cuman prinsipnya sama aja. Bedanya gede, kecil ini gede. Gitu. Heap. We'll make use of a few functions when running heap sort. First, we have build max heap. This creates a max heap from an unsorted array. We'll also use heapify. This is similar to build max heap, except faster because we assume part of the array is already sorted. You'll see what I mean. One note, for this video, I'm less concerned with you knowing how these methods work, but rather that they exist and when to use them. Once you understand the basics of heap sort, you'll understand these functions from their pseudocode. Let's get started. We have the following array that we're tasked to sort. In a nutshell, we'll continuously create max heaps to find the largest item. We'll then remove that item from the heap and into a sorted partition. We'll begin by representing our array as a tree. To see how we did that, simply look at the array from left to right and the tree from top to bottom. Oke, jadi ini ada array, ini nggak di sorting ya, belum ke sorting ya. Nah, kita bikin tree. Gimana cara masukin tree-nya? Kalau dari sini kelihatan nggak gimana cara masukin tree-nya? Dia pakai lapis bread. Jadi yang paling depan naik di paling atas, gitu kan? Nomor 2 di kaki kiri, nomor 3 di kaki kanan, nomor 4 di kaki paling kiri, terus nomor 5 kaki kanan sebelahnya, terus nomor 6 di sini, gitu kan? Jadi caranya bikin dari array ke sini kayak gitu caranya ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Now that we have a tree, let's create our first heap. We assume this is an unsorted array, so we call build max heap. Nah, dia sebelum kan sorting kan harusnya dari kecil ke besar ya. Nah, dia bikin array tadi jadi max heap. Jadi diurutkan dari yang besar dulu. Jadi yang di puncak yang naik, masih ingat tadi gimana cara naikin? Gimana caranya naikin? Misalnya nih, dari awal ya, 3 dibandingin dengan 8, lebih besar mana? 8, berarti nggak usah di-swap, gitu kan? Lanjut, 9 dibandingin dengan 8, lebih besar? 9, di-swap nggak? Di swap, segrek, gitu kan? 9 ada di sini. Terus kemudian 9 dibandingkan dengan 2 lebih besar 9. Di swap lagi, swap gitu. Terus habis itu di sini 1 sama 5 lebih besar 5. Berarti nggak ada masalah. Kembali lagi ke sini, kan di sini ada 2 nih. 3 sama 2 lebih besar 3. Di swap ya, segera. Jadi di sini ada 2, 3, 8. Nah, 8 sama 3 lebih besar 8. Di swap lagi, segera 8. 8-nya naik. Jadi di sini 2, 8, 3, 1, 5, 9. Gitu kan? Sama nggak? Ya, 3 sama 2-nya ketukar tapi nggak apa-apa. Gitu. Gitu ya. Nah, terus lanjut. Now that we have our max heap, we know the largest item, 9. We swap 9 with the item at the end of the array, 1. Finally, we remove 9 from the tree and consider it sorted. Look. Jadi tadi ketika udah kita urutkan gitu, 9 langsung kita taruh di belakang. Gitu kan? Yang di belakang ada apa? Ada
1 kita swipe. Setelah kita swipe, 9-nya kita remove, gitu kan? 1-nya jadi di atas. Setelah 1-nya di atas, nanti diurutkan lagi. Remove 9 from the tree and consider it sorted. Looks good so far, except we're back to having a tree and not a heap. This time we call heapify, since only the item 1 is out of place. 1. Heapify itu apa? Heapify itu tadi yang kita swipe tadi itu namanya heapify. Kita nge-swipe sampai heap kita sesuai, entah max atau entah min gitu kan. Nah, itu namanya heapify. Yang tadi kita tulis di sini, yang log n. Nah, ini lanjut. Floats down to the bottom, and the largest number heads to the top. Intinya adalah di heapify sampai jadinya seperti itu, gitu ya. Jadi sesuai. We're back to having a max heap. Let's swap the largest number 8 with the item at the end of the unsorted part of the array, 2. We remove 8 and consider it sorted. Kali ini kita swipe lagi dengan yang paling belakang. Yang paling belakangnya bukan yang 9 ya, tapi ada 2 di situ. Karena 2 ada di paling belakang yang belum di sorting. Again, we need our heap back, so let's call heapify. Nah, ini di heapify lagi sampai ketemu yang max di paling atas. I think you itu see 5. the pattern. I'll let you watch the rest of the video without voiceover. Nah, ini kemudian di swipe lagi dengan yang paling akhir, yaitu 1. Terus habis itu akan di heapify lagi. 1-nya kan di atas, terus di heapify lagi. Terus naik jadi paling tingginya kan 3. Nanti 3 di swipe lagi dengan yang paling belakang, yaitu 2. Nah, terus habis itu terakhir di heapify lagi. Nah, terus habis itu di swipe. Nah, selesai. We're all done. Our array is fully sorted. Oke. Here's the pseudocode for heap sort. The time complexity of heap sort is big O of n log n. Nah, oke. Ada yang tahu nggak kenapa kok sekarang kompleksitasnya, big O-nya jadi n log n? Tadi kan kita ketemu di sini heapify itu kan log n ya, O log n. Kenapa kok ada dikalikan dengan n lagi gitu? Coba teman-teman baca di sini. Kira-kira kenapa ya kok ada n lagi di situ? Apa yang bisa teman-teman temui? Ini clue-nya adalah function yang utama itu yang ini, sortingnya yang ini. Ini tuh merepresentasikan yang ini. Terus build passive dan heapify itu adalah kelas pendukung. Clue-nya di situ. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Coba dilihat dulu. Ketemu? Ketemu nggak? Ketemu nggak? Kenapa kok kompleksitasnya n dikalikan dengan log n? Kok
bukan ON aja atau kok bukan log N aja? Kira-kira kenapa? Dari kode itu. Kelihatan nggak? Ketemu nggak? Nyerah? Nyerah? Nggak nemu sama sekali? Nggak sama sekali nggak nemu? Oke, sekarang kita lihat kelas utamanya, function utama. Yang kelas utama yang mana? Hipsort, BuildMaxHip atau Heapify? Yang atas ini ya, Hipsort, ya kan? Kita lihat di Hipsort ini dia manggil kelas apa aja? Kelas BuildMax, ya kan? Sama kelas atau function Heapify, ya kan? BuildMax itu apa? Oh, BuildMax itu ini. Di BuildMax ada manggil function atau kelas lain nggak? Ada, kelasnya adalah Heapify. Jadi kelas Heapify ini dipanggil nih, gitu kan? Nah, selanjutnya di Heapify ini ada manggil kelas lain nggak? Nggak ada, ya kan? Dia isinya adalah algoritma dia sendiri gitu. Nah, Heapify ini kalau kita lihat, kita baca, itu isinya adalah yang tadi kita swipe itu loh. Compare lebih besar swipe, compare lebih besar swipe, compare lebih besar swipe gitu. Nah, algoritma compare swipe tadi itu kompleksitasnya apa? Kalau ingat nggak? Kompleksitasnya adalah O log n, ya kan, sesuai dengan binary ya tadi. Jadi Heapify ini kompleksitasnya O log n, gitu. Ada for nggak di sini? Nggak ada for. Jadi kalau nggak ada for nggak mungkin O n, ya kan? Kalau nggak ada O n berarti kemungkinannya O1 atau selain itu, gitu kan? Tapi ketika kita lihat kompleksitasnya adalah O log n. Oke, Heapify ini O log n. Berarti Heapify ini dan ini kompleksitasnya O log n. Nah, kemudian kita lihat BuildMaxHip ada for nggak di sini? Ada for, ya kan? Di sini I sama dengan n per 0, n per 2 sampai 1. Nah, dia tergantung dengan jumlah n elemennya. Elemennya ada 18, ada 20, ada 100. For ini akan diulang sebanyak n, gitu kan? Nah, karena ada for, berarti dia pasti kompleksitasnya O n, gitu. Gitu ya. Setiap ada for, dia pasti kompleksitasnya O n. Nah, di sini ada O n mengulangi log n, gitu. Jadi disinilah munculnya n dikalikan dengan log n itu dari sini. Di sini nih. For-nya itu untuk memunculkan n, Heapify-nya punya kompleksitas log n, gitu. Jadinya ketika BuildMaxHip ini dia kompleksitasnya dikalikan O n dan O log n. Jadi ketemulah n log n, gitu. Loh, di sini kok nggak dihitung Pak for-nya, gitu kan? For-nya ini kan juga O n juga kan, berarti harusnya ini kan ini ada for, ini ada Heapify lagi, gitu kan? Berarti kan di sini n log n lagi ini di sini, ya kan? Kok bukan n kuadrat log n, gitu? Ya bukan, karena ini seakan-akan kayak
Ini n log n ditambah dengan n log n. Kira-kira kalau n log n ditambah n log n ketemunya berapa? Apa? N log n ditambah dengan n log n. Ketemunya berapa? Ini aljabar sederhana nih. N log n ditambah n log n. Hasilnya apa? Hasilnya kucing ditambah kucing. Hasilnya 2 kucing. Berarti n log n ditambah n log n hasilnya 2 n log n. 2 n log n, ya kan? Kalau di big connotation kan ada konstanta gini, dimasukin atau dihilangin? Nggak dianggap ya, jadi dihilangin. Jadi yang ketemu cuman yang pakai cuman ini aja, n log n aja. Nah, gitu. Sampai sini nangkep alur cara berpikirnya? Semoga ya. Oke. Jadi kayak gitu ya. Kompleksitasnya dari heap yang kalian pelajari kemarin. Build max heap takes O of n time. Heapify runs an O of log n time, but we end up calling it n minus 1 times. Thank you for watching. If you enjoyed the video, please like it and subscribe. Work today is broken. We're all mana tadi? Oke. Seperti itu ya. Jadi heap sort itu seperti itu, heap itu seperti itu, heap sort itu seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita latihan. Latihan 2 orang bikin adjacency matrix sama cos matrix. Siapa yang mau? Kalau nggak ada yang mau, kita tunjuk. Adjacency. Yang cos matrix. Dihapus saja ya, dihapus. Gampang itu. Wah, tuh salah. Nah, sorry. Oke ya, itu ya. Boleh dicoba. Ya. Ini boleh ini dulu ya, ditulis dulu. Nanti yang nggak dapat spidol nanti siap-siap untuk exercise selanjutnya. Ada bikin DFS sama BFS. Oke, boleh ditulis dulu. Udah ketulis semua grafnya? Nah, coba ditulis grafnya, silahkan ditulis dulu.
Makasih Pak. Oke, udah selesai. Lupa lama banget. Enggak, nulis soalnya aja dulu. Nulis soalnya aja dulu. Yang online juga bisa nyoba ya. Yang online bisa nyoba. Ini. Soalnya ini silakan bisa dicoba di rumah. Di screenshot aja dulu nanti. Aku di sini mau pindah ke next slide. Oke, udah? Enggak, cuma tulis ini aja kok. Aku mau ke gambar selanjutnya. Ini gambar selanjutnya ya. Tak ganti 3, 2, 1, tak ganti. Oke, ini BFS. Silahkan dicoba, semuanya nyoba. Nanti setelah yang tadi udah dapat spidol maju, gantian. Nanti akan random. Satu BFS, satu BFS. Ini boleh ditulis dulu ya, boleh ditulis dulu grafnya. Yang online juga boleh, ini di screenshot ya nanti. Jadi screenshot terus dicoba dikerjain di rumah, dicoret-coret gimana bikin DFS dan BFS nya. Oke, gimana? Udah selesai nulis yang ini? Oke, udah selesai ditulis yang ini. Kalau udah selesai, aku akan ganti lagi nanti ke yang selanjutnya. Boleh difoto ya, mau difoto. Oke.
tak pindah. 3, 2, 1, tak pindah. Tuh, maaf. Nah ini, yang ini tiga orang nanti ya. Yang ini 3 orang, ini bikin hip short. Ini 3 orang, mau difoto juga boleh. Jadi yang pertama yang di exercise itu, yang kedua adalah yang di notepad, yang ketiga yang di notepad juga yang bawah. Sama bro. Apa? Yang soal pertama 2 2 ke 3. ketiga. Ini udah selesai. Dicatat, difoto udah. Nah, pindah ya. Oh, nggak ada ini ya? Dua ketiganya nggak ada ya? Atau baca 1 gitu? Nah. Oke. Yang udah dapat spidol gimana? Yang dapat spidol gimana? Udah ready? Udah? Oke, boleh. Yang dapat, yang ini dulu ya. Yang ini dulu, oke. Silakan boleh nanti di yang kiri ya. Ya, dihapus saja semua nanti. Ini yang adjacency ya. Yang cos matrix namanya, yang cos matrix. Loh, kok malah angkat tangan, emang ada pelanggaran. Mas, tulis. Ini aku geser dulu ya. Oke, kita lihat adjacency matrix 1 ke 2, 2 ke 1 tanpa ini ya, tanpa directed. Berarti isinya adalah 6. 1 ke 2 dan 2 ke 1. Betul ya, 6 ya. Terus habis itu 1 ke 5 directed. 1 ke 5 di sini. Nah, 1 ke 5 ya. 5 ke 1 maksudnya, 5 ke 1. Isinya 7. Benar. Ini benar. Ini benar. Terus habis itu apa?
2, oh 1 ke 3, 1 ke 3. Berarti 3, 1, ini kan 8. Benar ya? Benar. Terus habis itu 3, 1 ke 3. Terus habis itu 2 ke 3, 2 ke 3. 2 ke 3. Berarti 3, 2. 3, 2, 1 ya? Ya, 1. Terus habis itu apa lagi? 28 tadi kan bro? 28 8 ke 2 hilang. Berarti 28 berapa itu? 4. Nah 28 sini nggak ada kan? Nah, terus habis itu apa lagi? 8, 6. 6. Isinya berapa? 8, 6. Isinya 2. 2 ini benar. Loh, ini kok 6? Nah, ini ngantuk ini. Ini ngantuk ini. Harusnya isinya berapa? Ini 8, 6 ya. Ini benar. Ini ngantuk. Terus habis itu 3, 9. 3, 9. Nah, itu kemana itu? Oh itu anu ya. Undirected 3, 9. Ini benar. 3, 9. Tuh, kok jadi 10? Oh ya benar. 10 ya. 10 betul. Terus 48 ya. 48 undirected. 48 isinya adalah 9. Benar. 48 isinya 9. Benar. Terus apa lagi? Oh 47 isinya 5. Ya 7 ke 4 ya. Isinya 5. 74 di sini nggak ada, ini benar. Oke, terus 8 ke 7. 8 ke 7, 8 ke 7. Ini ya. Isinya adalah 3, ini benar. 7, 8 ke 7, 8 ke 7 ini benar juga. Terus oh ini 7 ke 9. 7 ke 9. Ada isinya 12, ini betul. Ini betul. Terus apa lagi? Oh kan garis kiri 9 ke 9 isinya 3. Betul. Terus apa lagi? Oh tadi ini juga ada betul ya. Selain itu udah oke. Tadi yang ngantuk cuma ini ya. Ini mungkin harusnya tulis 2 tapi malah 6. Ini 2 ya. Oke, betul ya adjacency kayak gini semua. Ini benar. Ini harusnya sama aja, cuma bedanya nolnya diganti itu. Ini 68. Nah ini kok 8 ini. Loh ini apa ini? Atau kebalik ya? Betul kok. Betul. 6, 8. Ini satu apa? Ini satu apa? 2 ke 3 ini 2 ke 3 ini kan? Oh ini 2 ke 3 ini kan kosong. Aku lupa. Terus ini kita bikin 1. Oh, oke. Terus nah ini ngantuk ini. Itu kan Oh iya, Cok. Kenapa ya? Terus ya. 2 kan ini 2 ke 2 kan? 1 ke 2 ya. 1 ke 2 itu kan undirected kan harusnya 6. Terus 2 ke 3 ini juga 8. Ini juga undirected, ini harusnya
Itu kalau yang nggak ada arep di dua. Terus habis itu mana lagi? 57 ini betul ya? Ini betul. Terus ini 6 kedua apa? 6 kedua kok isinya 4? Gak ada. 6 kedua kok isinya 4? Jadi salah nih ya. 6 kedua kan gak ada hubungannya. Ini kurang tepat ya. Terus 8 kedua. 8 keduanya nggak ada. Oh ini kebalik ini. Nah ini kebalik ini. Harusnya 8 kedua isinya 4. Mau nanya ya kenapa kan itu satu ketika kan arahnya searah kok dua-duanya ada. Oh iya ya. Oh iya. Oh searah ya. Oh iya betul, berarti salah ini. Berarti ini nol. Harusnya 0 ya. Harusnya kan 1/3. Oh 1/3 berarti yang salah yang sini. Yang ini benar. Yang ini yang salah. 1/3. Kan sumbernya yang sini ya. 5/1/7 benar. 1/3 harusnya di sini. Ya. Betul ya, berarti ini yang ini salah. 1/3 berarti ini yang salah. Karena nggak konsisten. Terus apa lagi nih? Ini ada 10, ini betul ya. 9/3 isinya 10. Terus mana lagi? Nah ini kebalik ini, aku yakin ini pasti kebalik ini. Ini yang 7/4 udah benar. 7/4 kan 7/4 isinya 9 loh, ini salah ini. Harusnya 5 ini. 7/9 harusnya kan 5 kan. 7/4 harusnya 5. 7/4 harusnya 5. Jadi 9. Terus 6/4 nggak ada, ini tidak benar. 8/4. Nah, 8/4-nya ini yang harusnya ada nilainya juga. 8/4 itu baru yang 9. Nah, itu. 8/4 berarti itu kan undirected, berarti 4/8 juga ini juga harusnya 9. Terus habis itu apa lagi? Yang 10 3/9 dan 9/3 yang situ udah benar, tapi yang di sini yang kurang. Karena itu kan undirected ya, harusnya bolak-balik. Ini kurang. Ini sudah betul. Terus 9/8. Lah ini kok ada 9/8. Itu di mana itu? 9 kan nggak ada yang ke-8. Harusnya 7/9. Harusnya 7/9. Nah, ini harusnya 12 ini. Terus habis itu apa lagi? Ini yang mana sih? Diagonalnya ini ya, diagonal ini ya. Terus apa lagi? 8/7. 3 ini benar. 8/6. 8/6 ini 2 ini benar. Tapi 8/2-nya 8/6 sorry. 8/6 harusnya ada 6/8. 6/8, nah ini yang salah. Harusnya kebalikan. Terus itu ada 12. 7/9. 7/9. Oh 7/9 ya, harusnya di 4, 5, 6. Oh lah ini tuh 6/9.
Itu 6 ke 9 itu 6 ke 8. Berarti harusnya ini 6 ke 8. Berarti 6 ke 8. Terus apa lagi? 3 ke 9 udah, 9 ke 3, 9 ke 3 nya udah, 3 ke 9 nya kesalah. 1, 7, 4, 10. Oh itu ada 3 ke 2 dan 2 ke 3 ini kita. Oke. Ya, oke. Biasanya ini ya. Jadi ini yang benar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang benar 6. Nanti ini ya diteliti lagi ya salahnya di mana. Yang ini sudah benar, cuma salah satu aja nanti tulisnya satu. Oke, selanjutnya siap. Yang BFS apa? Kalau yang Adjacency matriks ini nanti ketika ini apa namanya yang soal tadi. Ini misalnya kalian mau bikin jalur Gojek misalnya, GoFood itu kan pakai map. Nah, map itu kan bentuknya graf kan. Nah, itu bobotannya seperti ini. Oh, tadi habis. Saya ambil aja. banyak pakai biasa sama biasa bisa. Kenapa? Banyak pakai biasa sama biasa yang ada salurnya bisa. Ya bisa juga. Cuman kan ini kita belajar metode. Jadi metodenya ada banyak. Misalnya kalau silat itu ini mau jurus naga, jurus macan atau jurus kalajengking gitu kan. Jadi belajar jurus. Udah, oke. Tadi kayaknya aku kasih spidol ya. Gimana spidolnya tadi? Nah, ya, oke. Ya, oke kita cek lagi yang yang PFS dulu ya. Yang PFS berarti yang breadth first search dari F ya, berarti F. Kalau F ini harusnya berarti ini F, E, A, B, C, D, H, G, K, I, J, L, M. Ini BFS apa DFS? DFS, sorry. Ini BFS harusnya kalau ini. Jadi kalau itu yang sini ya. Yang BFS. Hah? Kamu apa? Aku tadi BFS yang garap apa? Terus garap BFS. Coba. Harusnya BFS dirimu. Oke. Tapi ini BFS sama DFS? Ini DFS. Oh. Boleh. Oh tadi udah selesai tapi terus garap lagi gitu. Nah, gitu.
tulis di bawah aja. Oke, F E A B C D, ya kan? Terus H, ini dianggap berarti yang paling bawah ya. Ini yang paling bawah dianggapnya. Terus habis itu G K. Ya. Sebenarnya ini lebih ke satu ini sih, satu lapis sama G sebenarnya. Jadi harusnya ke I dulu. G I itu kan K I L M N ya. K I L M N. J-nya mana? J L M N. K I J L M N. Harusnya karena kalau tadi ini K-nya kita sejajar, berarti harusnya G I J M dulu baru K L M. Gitu. Gitu ya. Terus ini yang BFS dimulainya dari A. B E terus itu I ya? Oh ini ada I di sini ya. A B E I ini satu lapis ya. C-nya ya enggak? C terus F di mana? F ada di sini. F G J ya, J di bawahnya I. G J K ya bisa K D mana? D ada di bawahnya C terus H ya, harusnya H lalu L M. N nya di mana? N nya belum tertulis ya. Ada M ya belakangnya ya. Belakangnya ada M. Ya, itu ya. Jadi ini kan ruwet ya, susah ya. Nah ini kita harus susun lagi sesuai dengan lapis-lapisnya, gitu. Supaya apa? Supaya nanti kita lihat, oh kalau dengan lapis-lapis itu BFS-nya seperti ini, BFS-nya seperti itu, gitu ya. Ini tadi yang ini K-nya belakangan ya. Harusnya G I J N K L M. G I J N K L M. Oke ya, seperti itu ya. Ya. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir. Siap? Yang terakhir ya. Ini dimsort ya, dimsort.
adegan. Yang